Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai menghitung garis singgung persekutuan luar. Ya. Dari belakang kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Kalau sekiranya nggak bisa dibaca, ngomong ya. Karena, oh, nggak kelihatan. Ya kelihatannya gimana? Lampunya dimatikan. Nah, ini saya coba menulis yang rapi ya. Menghitung garis singgung persekutuan luar ya, saya singkat dengan GSPL. Garis singgung persekutuan luar. Nah, kita buat dua lingkaran sama. Nah. Kemudian garis singgungnya letaknya di mana? Di luar ya. Nah, berarti keduanya berada di samping di sini. Boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Nah. Kemudian garis singgung itu memiliki titik singgungnya itu tegak lurus, ya, tegak lurus terhadap titik pusat lingkaran. Nah. Misalkan titik A, kemudian di sini adalah titik B. Kemudian titik singgungnya saya beri tanda di sini adalah P, kemudian di sini adalah Q. Nah, apabila di sini saya berikan ukurannya, misalkan panjang AB. AB ini sebagai jarak titik pusat ya. Nah, ini jaraknya adalah berapa di sini? Misalkan 17 cm. Kemudian panjang PQ di sini sebagai garis singgung persekutuan luar ya. Ukurannya adalah 15 cm. Nah, oke, ini nanti dulu. Garis singgungnya nanti saja. Garis singgungnya saya hapus dulu. Ini misalkan jari-jari AP. Jari-jari lingkaran besar. Boleh R1, boleh R besar ya. Untuk membedakan saja. Misalkan berapa ini ya? 14 cm. Kemudian untuk BQ ini jari-jari juga. R kecil, lingkaran kecil. 6 cm.
Yang ditanyakan adalah berapa panjang PQ. Garis singgung persekutuan luarnya berapa? Langkah pertama ini konsepnya sama seperti menghitung garis singgung persekutuan dalam kemarin. Yaitu apa? Langkah pertama yang harus kita buat apa? Buat garis bantu ya. Nah, garis bantunya bagaimana? Melalui salah satu titik pusat lingkaran ya, salah satu titik pusat lingkaran, dan garisnya itu harus sejajar ya. Sejajar dengan apa? Dengan garis singgungnya. Saya buat garis singgungnya. Nah, ini saya misalkan dari titik B. Dari titik B, kita tarik sejajar. Kalau seperti ini sejajar nggak? Tidak. Seperti ini? Nah, seperti ini ya. Nah, ini boleh diperpanjang, bebas. Atau minimal yang penting sampai di jari-jari. Ya. Oke, seperti itu ya. Saya beri tanda. Anak panah ini artinya sejajar. Kemudian dilihat ukurannya. Tadi panjang AB-nya adalah 17 cm. Panjang jari-jari yang besar itu adalah 14 cm. Di sini 14. Jari-jari kecil di sini adalah 6. Misalkan titik potong dari garis bantu dengan jari-jarinya saya beri tanda, jangan R. Misalkan apa ya? X. Ya. Oh, jangan X, T. Ya. Panjang BQ 6. Maka panjang PT-nya berapa? 8, PT loh. Nah, 6 atau 8? 6 juga kan? Karena apa? Untuk bangun T, B, Q, P ini merupakan persegi panjang ya. Kalau di sini siku-siku, maka di sini pun juga siku-siku. Oke. Nah, sekarang panjang TA-nya berapa? 8. Nah, sekarang lihat segitiga ABT merupakan segitiga apa? Siku-siku. Kalau siku-siku akan berlaku Pitagoras. Nah, gambar di sini boleh. Ini saya pisahkan biar nggak bingung ya. Ini A, ini B, ini T, siku-siku, kemudian TA-nya tadi 6, AB-nya 17. Nah, berarti TB kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat plus yang mana yang 8? Oh ya. Berarti menyimak. Nah, 8. Oke. Berarti AB kuadrat minus ya? Minus atau plus? Plus. Hah? Minus. Saya lupa loh. Hah? Lo ya nggak apa-apa. Yakin ya?
Minus ya. Karena TB di sini sebagai apa? Sisi miring atau sisi penyiku. Nah, kalau sisi penyiku, maka sisi miring dikurangi sisi penyiku yang lain. Itu konsep dari Pythagoras. Nah, AB-nya adalah 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat. Belakangnya 9. Berapa itu? Kalkulator. Nah. Benar nggak 289? Iya, Pak. Nah, saya lupa loh. 8 kuadrat berapa? 64. Nah, oke. 289 dikurangi 64. 225. Tetapi di sini masih TB kuadrat. Yang kita cari adalah panjang TB. Maka akar dari 225 berapa? 5. Nah, seperti itu. Itu kalau menggunakan konsep. Kalau mau menggunakan rumus ya silakan. Rumusnya kalau nggak salah loh ya. Nah, kalau rumus kan kadang-kadang hanya hafalan kan. Ya kalau ingat, kalau nggak ingat. Nah, rumus dari GSPL. Akar dari D kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil kuadrat. Seperti itu enggak? Iya, Pak. Nah, ya. Tapi ya silakan kalian mau menggunakan yang mana? Mau gunakan rumus, mau dihafalkan, silakan. Mau menggunakan konsep, coret-coret digambar, silakan. Menurut kalian yang paling mudah yang mana? Asal jangan menyontek aja. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas ya, gampang ya? Mau dicatat nggak? Nggak usah ya? Nggak usah ya? Nah, nanti kan masuk di YouTube. Ya. Oke. Jadi konsepnya yang terpenting adalah di sini. Membuat garis bantu. Ya, garis bantunya yang bagaimana? Yaitu melalui salah satu titik pusatnya, titik pusat lingkaran, kemudian ditarik garis yang sejajar. Ya, nanti akan membentuk segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berlaku Pythagoras. Maka konsep yang kita pakai menggunakan Pythagoras. Oke. Nih. Yang mau menghafalkan ini diingat-ingat. Sudah hafal? Sudah. Bener loh ya, udah hafal loh ya. Nah, saya hapus. Nah, sekarang kalau misalkan ada contoh lah. Nah, contoh. Misalkan saya buat lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran besar, diberi garis. Diberi titik, diberi titik, diberi garis. Garis, garis, siku-siku. Nggak jadi. Hah? Siku-siku ya. Ini harus siku-siku. Siku-sikunya di sini ya. Nah. Kemudian di sini misalkan titik A, ini B, ini M, di sini adalah N. Nah. Kemudian diketahui panjang AB sama dengan 20 cm. Panjang MN adalah berapa ya? Ini gampang nih ya. 15 cm. Kemudian panjang
Oh, ini 16. Maaf, ini 16 saja. MN-nya 16. Saya ganti lagi, 15. Nah, 15. Ya. Saya ganti lagi. Bikin soal itu susah loh. 12. Kemudian panjang BN. Delapan belas cm. Lebih panjang ya? Nggak apa-apa. Nah, ya jadi pertanyaan berapa panjang AM? Ya. Atau jari-jari yang kecil. Nah, AB di sini sebagai apa? D ya, jarak. Kemudian MN ini sebagai garis singgung persekutuan luar. BN ini sebagai jari-jari lingkaran besar. Mencari R-nya bagaimana? Rumusnya tadi apa? GSPL sama dengan apa? Saya lupa ya. Akar D kuadrat dikurang ya kita tulis dulu rumusnya ya. D kuadrat dikurang R besar dikurangi R kecil kuadrat. Nah, oke. Sekarang kita masukkan angkanya. GSPL 12. Akar D kuadratnya berapa? 20 kuadrat dikurang R besarnya 18 dikurangi R kecil kuadrat. Terus gimana ini? Gimana Mas? Pojok depan siapa? Eduardo. Terus gimana kalau ini? Buka di YouTube atau buka di Google? Ada yang tahu? Hasilnya minus. Kok minus ya? Bener nih, jangan-jangan saya salah nih. Hasilnya minus.
min 168. Waduh, gimana ya? Oh, pakai cara yang tadi. Ya, boleh. Ya. Langkah pertama apa? Garis dari A atau dari B? Dari A. Oke. Sejajar ya. Enggak sejajar nih. Mana nih? Oh, ini belum. Nah. Ini ya. Oke. Terus kalau di sini siku-siku, maka ini pun juga siku-siku. Angkanya kita masukkan. Panjang AB tadi 20. Ya. Kemudian panjang MN. MN itu yang di atas. Di sini 12. Ya kan? Kalau di sini 12, maka di sini berapa? 12 juga. Panjang BN. BN itu yang di sini ya. Itu 18. Iya. Wow. Saya ngasih angkanya salah berarti ya? Hah? Oh, bisa ya? Oh, bisa ya. Hah? Gimana? Nah, ya biarin. Oke. Gini kan? Nah, saya buat dah sketsanya biar nggak bingung. Ini misalkan titik T ya di sini ya. Nih, berarti di sini A, ini B, di sini T. Di sini 20. Di sini 12. BT-nya berapa? 16. Oke, berarti di sini 16. Berarti di sini berapa? 2. Ya. Maka di sini pun juga 2. Oke. Seperti itu. Mau menggunakan rumus atau konsep? Iya, silakan, itu bebas. Ya, kembali ke Anda. Ya. Kalau saya hanya mau menunjukkan, nih caranya yang gampang seperti ini. Kalau yang rumit, caranya juga seperti ini. Boleh ya pakai mau menggunakan rumus. Nah, kalau mau menggunakan rumus, ini saya lanjutkan nih ya. Nah, ya. Gimana Mas? Ini kalau menggunakan konsep. Gimana Mas? Ya, yuk. Saya tungguin. Ya. BT itu 16. Ya. Padahal panjang BN itu sama dengan BT ditambah TN. BN-nya itu 18, BT-nya 16. Ini TN. Maka TN adalah 18 dikurangi 16. 2. TN itu sama dengan AM. Berarti 2 juga. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau menggunakan rumus, nah ini saya lanjutkan di sini. Ingat, di sini mungkin agak rumit ya. Karena apa? Karena ada tanda akar. Nah, kalau untuk penjumlahan, lawannya adalah pengurangan. Kalau perkalian, lawannya adalah pembagian. Kalau akar, lawannya apa? Pangkat. Oke, berarti di sini ini dipangkatkan atau dikuadratkan ya. Nah, maka akan menghasilkan 12 kuadrat, kemudian tanda akarnya hilang, maka menjadi
20 kuadrat dikurangi 18 min R kuadrat. Di sini 144. 20 kuadrat itu 400 dikurangi 18 min R kuadrat. Min 18 min R ini saya pindah ruas. Maka dari min menjadi plus. 18 min R ini kuadrat. 400 dikurangi 144. Berapa ini? 256. Ini masih 18 min R kuadrat. 18 min R sama dengan 16. Dapatnya dari mana? Akar 256. 18 min R sama dengan 16. Minus R sama dengan 16. 18-nya berpindah menjadi min 18. Min R sama dengan min 2. Berarti R sama dengan 2. Nah, silahkan mau pakai yang mana. Monggo. Sak karepmu. Bebas. Boleh, monggo. Silahkan. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Rumusnya hafal ya? Hafal. Memakainya bisa ya? Bisa. Oke. Nah, misalkan di sini ada suatu soal nih ya. Perhatikan ya. Kalau yang kelihatan ya silahkan. Kalau nggak kelihatan saya bacakan nih. Diketahui dua lingkaran dengan titik pusat P dan Q. Berarti ada dua lingkaran. Titik pusat P dan Q. Jarak dari P ke Q, berarti jarak kedua titik pusatnya adalah 13 cm. Jari-jari lingkaran masing-masing 9 cm dan 4 cm. Berarti lingkaran tadi jari-jarinya 9 dan 4. Maka panjang garis singgung persekutuan luarnya berapa? Nah, kalau seperti ini masih bisa menggunakan rumus cepatnya tadi. Boleh menggunakan rumus. Ya, tetapi kalau rumusnya lupa, kita buat gambarnya. Buat sketsanya saja. Nah, udah ada yang menjawab. Berapa? 12. Ya. Oke, konsepnya gampang saja nih. Saya buatnya yang kecil. Oke, garis singgung persekutuan luar. Nah. Kemudian jaraknya. Jari-jari. Tadi jaraknya adalah 13. Kemudian lingkaran yang besar 9, lingkaran yang kecil 4. Ya. Nah, ini tinggal dibuat tarik garis. Ya. Oke. Kalau di sini 4, maka di sini juga 4. Maka sisanya berapa? 5. Ya. Nah, Pitagorasnya adalah seperti ini. Ini siku-siku, di sini 5, di sini 13. Maka di sini berapa? 12. Menggunakan triple Pitagoras. Seperti itu. Ya. Oke, masih gampang kalau yang ini. Ini juga masih gampang. Nah, ini. Panjang garis singgung persekutuan luar itu 12. Jarak kedua pusatnya 13. Panjang salah satu jari-jari lingkarannya adalah 8. Maka hitunglah panjang jari-jari yang lainnya. Nah, ini soalnya masih kurang ya. Jadi harusnya ada keterangannya nih.
panjang salah satu jari-jari lingkarannya. Nah, ini salah satunya yang mana nih? Yang besar atau yang kecil? Kan gitu ya. Nah, di sini langsung saya tentukan. Yang diketahui adalah panjang jari-jari lingkaran besar. Ya. Sama konsepnya. Tarik. Kita buat lingkaran. Nah. Kemudian dibuat garisnya. Boleh kita gambarnya di bawah juga nggak apa-apa. Ya. Ini tarik siku-siku. Ini juga siku-siku. Ini jaraknya. Tadi jarak garis singgung persekutuan luarnya adalah 12. Kemudian jarak kedua pusatnya adalah 13. Jari-jari lingkaran yang besar adalah 8. Maka X di sini berapa? 3 ya. Nah, caranya bagaimana? Kayak tadi, buat garis bantu. Nah, maka akan ketemu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya seperti ini. Nah, ini 13, kalau di sini 12, maka ini juga 12. Siku-siku. 12, 13 berarti sisanya adalah 5. Ya. Kita kembalikan di sini. Ini juga 5. Maka sisanya adalah 3. Nah, berarti jari-jari sama dengan 3. Nah, seperti itu. Oke. Sudah cukup paham belum cara mencari garis singgung persekutuan luar? Nah, garis singgung persekutuan dalam sudah, garis singgung persekutuan luar sudah. Nah, di buku paket materinya tinggal apa itu untuk garis singgung? Oh, nggak ada. Nah, terus ngapain? Kalau nggak ada. Oh, ulangan. Nah, tetapi sebelum ulangan nanti akan saya tambahkan materi mengenai menghitung tali lilitan ya. Ya, tapi nanti.